يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكن قال الإمام القطب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه كتاب الحكم رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يجد في معاملة الحق ما يجد أهل الشهوات في شهواتهم من اللذة والحلاوة. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Hikmah yang ke-19. Bilang la yablughul abdu. Beliau mengatakan la yablughul abdu haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan sampai merasakan, tidak sampai hakikat keimanan. Seorang hamba tidak bisa sampai kepada hakikat keimanan hatta yajida, sehingga dia mendapatkan fi muamalatil haqqi, dalam bermuamalah kepada Allah. Al-haq itu maksudnya Allah. Ma yajidu ahlus syahawati fi syahawatihim, seperti apa yang didapat ahlus syahwat dalam mengikuti syahwat mereka, minal ladzati wal halawah, ya, daripada kelazatan dan manisnya. Orang-orang ahli syahwat yang mengikuti hawa nafsunya, mereka akan merasakan puas, merasakan senang, merasakan nikmat kalau dia bisa menjalankan apa yang dia inginkan nafsunya. Nafsunya ngajak ini, syahwatnya ngajak itu, dia ikutin, dia akan merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan, merasakan kepuasan. Tapi ya itu sepatutnya orang yang benar-benar sampai keimanannya, mendapatkan hakikat keimanannya. Begitu juga kalau dia sudah merasakan dalam ibadat kepada Allah, merasakan nikmat, berarti dia sudah sampai hakikat keimanannya, sudah sampai. Ya. Imannya itu udah luar biasa. Merasakan lezat, ya, nikmat. Kalau kita kan masih enggak, ya. Ibadah kita ini masih beban. Karena kita merasakan ini kewajiban. Kewajiban berarti tanggung jawab. Tanggung jawab berarti adalah beban, berat. Ya, makanya sulit, banyak orang yang dalam beribadah merasakan berat. Kata innaha lakabiratun illa alal khashiin. Salat berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagaimana? Orang-orang yang khusyuk itu yang sudah merasakan lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah. Sampai-sampai orang-orang soleh gitu, ulama, para habaib, para aulia, mereka mengatakan saking merasakan kenikmatannya dalam beribadah. Ketika beliau bangun malam, dia merasakan kenikmatannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat menghadap kepada Allah. Mereka mengatakan lau kana ahlul jannah ala ma kunna fi aishin tayyib. Fi aishin tayyib. Kata kalau seandainya penduduk surga itu merasakan kenikmatan seperti yang kita rasakan sekarang ini, sungguh mereka dalam kehidupan yang sangat luar biasa, sangat baik. Saking apa? Saking dia nikmat, beribadah itu nikmat. Kalau kita kan berat. Salat tarawih aja masih dihitungin lagi, ini berapa lagi nih, berapa rakaat lagi ya. Ada yang malas berdiri, nah, edan ya, orang udah berdiri masih duduk aja. Nah. Ayo. Tinggal dihitungin Ramadan, puasa berapa hari lagi, kapan lebaran. Karena kita tidak merasakan lezatnya. Tapi orang-orang yang merasakan lezatnya, seperti juga Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Ya, Muhammad bin Hasan Jamalul Lail itu termasuk orang yang ahli Quran. Beliau itu nggak ngaji waktu siang. Ya. Kalau siang kagak ngaji. Ramadan nggak ngaji Quran dia. Ditanya kenapa?
Katanya kalau aku membaca Al-Quran, ngaji Al-Quran, aku merasakan manisnya Al-Quran itu seperti madu. Sehingga aku nggak merasakan capeknya puasa. Jadi dia ngajinya cuma malam hari semalam suntuk tuh. Ya, itu sudah merasakan kenikmatan lazatnya. Habib Umar bin Abdurrahman atau sahib ratib itu, dia setiap malam berdiri malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang pada muridnya, ya Allah ya Habib, ngapain nanti nyusahin itu diri ente sampai berdiri lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiap malam. Ngapain nanti nyakitin diri ente? Katanya enggak, anak senang. Orang kalau senang enggak merasakan capek. Sampai pada suatu hari Habib Umar bin Abdurrahman Atas ini sedang berjalan-jalan sama muridnya. Habib Umar bin Abdurrahman Atas ini tidak ngelihat, ya, buta. Akhirnya dia melihat ada orang yang lagi gambusan, ya, lagi ada kawinan. Bilang, rame-rame, ada apa itu? Ini mereka lagi sedang bersenang-senang, lagi joget-joget. Mereka berdiri atau duduk? Berduduk, kata Umar. Mereka berdiri. Lama berdiri, nggak capek dia. Dia nggak capek karena dia senang. Ya. Rela berdiri berjam-jam atau dalam waktu yang lama, nggak ngerasain capek. Karena apa? Karena senang. Ya begitu juga kata Umar, begitu juga anak ketika aku melakukan sholat, aku juga merasakan kenikmatan, sehingga aku tidak merasakan letih, nggak merasakan capek. Coba kita orang disuruh berdiri sholat, berapa menit tuh, bacain panjangan dikit bacaannya, udah kayaknya Allah, ya kaki kayaknya. Tanya sama orang-orang yang berdiri nonton konser, atau nonton apa lagi, yang berdiri, nonton bola, nonton apa yang melihat macam-macam berdiri. Dia kuat nonton berdiri berjam-jam, dia kuat. Nggak ada yang bilang dia capek. Karena apa? Karena merasakan enak, nyaman, nikmat. Ya, segala sesuatu kalau dilakukan dengan senang hati, dengan nikmat, nggak merasakan capek. Tapi kalau melakukan sesuatu dengan berat, ya sudah, dikit aja, sebentar aja udah capek, males. Makanya dikit di sini Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan la yablughul abdu haqiqatal iman. Seseorang hamba tidak sampai hakikat keimanan sampai dia mendapatkan dalam bermuamalah kepada Allah seperti apa yang didapatkan ahlus syahwat dalam syahwatnya, dengan ketika mengikuti hawa nafsunya dia merasakan al-ladzah wal halawah, lezat, dan merasakan kemanisannya. Ente tanya sama orang-orang yang hobi ini, hobi itu, macam-macam hobinya. Ya, ada yang hobi main game berjam-jam dia main, bilang capek gak? Enggak. Ya. Hobi main bola berjam-jam dia nonton bola, capek kagak. Ya. Apalagi kalau Piala Dunia, ya. Piala Dunia mainnya biasanya tengah malam. Minta bangunin tengah malam, kadang-kadang rela nggak tidur malam. Mau ngapain? Nonton bola nanti. Ya, berapa jam? Tahan, dia nggak tidur, nggak ngantuk. Karena apa? Dia merasakan mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Dia merasakan lazat di situ. Coba kalau bangun malam turut lagi tidur, bangun, ayo qiyamul lail. Aduh, capek, ngantuk, berat, macam-macam. Karena belum mendapatkan lazat. Ya, kita mudah-mudahan mengharap kepada Allah, Allah berikan kepada kita lazzatul munajah, ya, lazatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.